Syafaat dan balasan surga orang yang memelihara harap, takut, dan cintanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang mesti kita pelihara, dan ini bisa menjadikan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari 3 hal ini juga akan menjadi jalan seberapa dekat kita kepada Allah dan seberapa tinggi derajat kita nanti di surga. Yang pertama itu adalah ar-raja, yaitu harapan kita kepada Allah. Al-khawf, yaitu takut kita kepada Allah. Seberapa besar rasa takut kita kepada Allah. Yang ketiga adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta kita kepada Allah. Jadi segala perbuatan kita ini dilandasi oleh 3 ini, yang mana yang merupakan jalan kita. Karena setidaknya kita berbuat itu karena berharap kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Harap dan takut ini disebutkan di surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum a'rabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya? Sungguhnya inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi 2 di sini disebutkan mengharapkan rahmat dan takut azabnya. Wa yarzuna rahmatah wa yakhafuna azabahu. Mengharap rahmatnya, takut kepada azabnya merupakan 2 jalan menuju kepada Allah. Hingga ketika nanti di akhirat, di hari kiamat, akan disebutkan orang-orang yang akan masuk surga paling akhir itu disebutkan karena harapannya dan karena takutnya. Ini orang-orang yang terakhir akan masuk surga. Mereka akan masuk surga karena syafaat Allah. Orang yang karena masuk surga karena harapan, ini kecil harapannya. Jadi ini dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat cerita tentang orang-orang yang terakhir akan masuk surga dan mereka mendapatkan syafaat Allah hingga bisa masuk surga, ada disebutkan dalam buku ini. Bagi yang belum mendownload, silahkan bisa melalui website Hikmah 313. Jadi orang yang terakhir masuk surga termasuk itu adalah orang yang karena masih berharap kepada Allah dan karena takut. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah bahwa zaman 147 1475 ini disebutkan hadisnya. Ini hadisnya cukup panjang, yaitu dari riwayatnya Sahih Muslim, bahwa setelah Allah selesai memutuskan perkara antara hambanya dan tersisa di antara mereka
seorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dialah penghuni surga yang terakhir akan masuk surga. Jadi ini orang yang terakhir masuk surga. Ia berdoa, "Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, sebab baunya telah menggangguku dan jilatan apinya telah membakarku." Ia kemudian memohon kepada Allah sesuai yang dikehendakinya. Jadi ketika selesai semua disidang, semua diperhitungkan, yang masuk surga, yang masuk neraka sudah jelas. Tinggal ada orang-orang yang terakhir, wajahnya masih menghadap ke neraka, tapi ia berdoa, berharap kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada neraka. Bukan hanya dikembalikan, palingkan wajahku dari neraka. Artinya hanya memalingkan wajahnya dari neraka. Itu harapan dia yang terakhir. Karena saking tidak adanya amal perbuatannya yang bisa diperhitungkan, permintaannya palingkan wajahnya dari neraka. Sebab baunya telah mengganggu dan jilatan apinya telah membakarnya. Dan itu permohonannya panjang. Hingga disebutkan bahwa Allah berfirman, "Apakah kamu akan meminta yang lain jika aku memenuhi permintaanmu?" Ia menjawab, "Tidak, demi kemuliaanmu ya Allah, saya tidak akan meminta yang lain." Lalu Allah mengambil janji dan ikrar sekehendaknya. Lalu Allah palingkan wajahnya dari neraka dan ia menghadap ke surga. Dan ia melihat keindahan, lantas ia terdiam. Dan ternyata ia bermohon lagi, "Ya Allah, letakkan aku berada di pintu surga." Lalu Allah berfirman lagi, "Bukankah engkau telah menyerahkan janjimu dan ikrarmu untuk tidak memintaku selama-lamanya selain yang telah aku berikan?" Wahai anak Adam, alangkah senangnya kamu berkhianat. Hamba itu berkata, "Ya Rob." Dan dia masih aja bermohon hingga Allah bertanya, "Apakah kamu akan meminta yang lain bila aku mengabulkan permintaanmu?" Lalu ia menjawab, "Tidak, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan memintamu lagi dengan permintaan yang lain." Lantas orang itu menyerahkan janji dan ikrarnya sehingga Allah meletakkannya di pintu surga. Lalu ketika hamba itu telah berdiri di pintu surga, surga terbuka baginya, hingga bisa ia melihat kenikmatan yang di dalamnya, bisa melihat kegembiraan di dalamnya, dan ia terdiam sesaat. Dan ia bermohon lagi, "Ya Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga." Dan Allah kembali berfirman, "Bukankah telah aku serahkan janjimu untuk tidak meminta yang lain selain yang telah aku berikan?" Wahai anak Adam, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Hamba tadi berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau menjadikanku termasuk hamba yang paling sengsara." Dan tidak henti-hentinya dia terus bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tertawa karenanya. Dan jika Allah telah tertawa kepada seorang hamba, maka Allah pasti berkata kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga." Ini disebutkan di Sahih Muslim, nomor hadis 267. Ini orang-orang yang masih menjaga harapannya kepada Allah. Meskipun sekecil apapun, ia akan mendapatkan balasan atas harapannya yang ia pelihara kepada Allah. Orang yang memelihara harapannya kepada Allah, ia tidak akan putus asa. Meskipun ia pelaku maksiat, begitu banyak perbuatan dosa yang ia lakukan, ia tetap berharap rahmat Allah. Ini digambarkan dalam hadis tadi, bahwa seseorang yang terakhir di sidang, yang terakhir diperhitungkan, terakhir keluar dari neraka, dan terakhir pula ia masuk surga,
namun wajahnya masih menghadap ke neraka, namun ia masih berharap kepada Allah. Artinya perihal terus harapan kepada Allah. Meskipun dosa kita bertumpuk, dosa kita mungkin tidak bisa kita hitung lagi, tidak bisa kita jangkau lagi secara akal sehat, dosa dan perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Tapi jaga harapan kita bahwa Allah Maha Pengampun. Ini orang yang menjaga harapannya ketika di akhirat. Walaupun ia termasuk orang yang terakhir, ia masih diberi kesempatan untuk memasuki surga. Lalu yang kedua, orang yang memelihara rasa takutnya kepada Allah. Ini juga merupakan ibadah, tadi disebutkan di surat Al-Isra tadi. Takut dengan azab Allah itu sendiri sudah merupakan ibadah kita. Dan disebutkan bahwa orang yang masuk surga juga karena syafaat Allah, dan ia juga termasuk orang-orang yang nanti terakhir memasuki surga. Disebutkan bahwa mereka termasuk di sini disebutkan dalam hadis dari riwayatnya Sahih Muslim di nomor hadis 4949 bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Lalu ia berpesan kepada istri dan keluarganya, wahai keluargaku, apabila aku meninggal dunia, maka bakarlah mayatku. Setelah itu, buanglah sebagian tubuhku ke daratan dan sebagian lagi ke lautan. Demi Allah, jika Allah menakdirkan, niscaya Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Dia timpakan kepada makhluk lain di dunia ini. Lalu ketika orang itu meninggal dunia, maka keluarganya pun melaksanakan pesannya, yaitu membakar jasadnya dan membuangnya sebagian ke daratan dan sebagian ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan jasad orang itu kembali. Setelah terkumpul menjadi satu di alam barzah, maka Allah pun bertanya kepadanya, hai hambaku, mengapa kamu memerintahkan keluargamu untuk melakukan tindakan itu? Itu membakar tubuhnya tadi. Lalu orang laki-laki itu menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, aku lakukan itu karena aku takut siksamu, sedangkan Engkau Zat yang Maha Tahu. Akhirnya Allah pun mengampuninya. Ini yang kemudian dia termasuk orang yang mendapatkan syafaat Allah pada hari akhir. Tidak ada kebaikan pada dirinya, tapi karena ia memelihara rasa takutnya kepada Allah. Takutnya ketika ia meninggalnya, ia takut pada azabnya. Orang yang memelihara takut kepada Allah, maka ia akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ia akan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini orang-orang yang akan memelihara rasa takut. Ia akan selalu berusaha untuk berada di jalan kebenaran, jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah. Ini rasa takut ini. Dan orang-orang yang terakhir memasuki surga ini, baik yang karena harapnya, rozanya, karena takutnya, karena hope-nya, maka mereka akan masuk surga. Dan yang paling kecil yang terakhir ini, mereka juga akan mendapatkan ridho Allah. Jadi ketika mereka memasuki surga, mereka seperti tidak percaya bahwa mereka termasuk dalam masuk surga. Dan itu pun balasannya 10 kali lipat apa yang ada di dunia ini. Dan hingga mereka terkaget-kaget dengan apa balasan yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak nyangka mereka akan muat lagi di masuk surga, karena dia yakin udah penuh surga itu. Tapi ketika masuk, ternyata masih lapang,
dan masih Allah berikan lagi keluasan bagi mereka 10 kali lipat daripada yang ada di dunia ini, dan 10 kali lipat atau 10 kali lipat dari yang bisa ia bayangkan. Dan itu pun masih Allah tambah hingga dia masih terkaget-kaget. Hingga ia bertanya, bukankah ini semua udah balasan kepada kami ya Allah? Namun Allah masih memberikan balasannya berupa ridhonya. Ini untuk orang-orang yang terakhir keluar dari neraka dan memasuki surga dalam kelompok yang terakhir. Lalu yang ketiga tadi, karena 3 tadi yang kita sebutkan, roja, harap, yaitu orang yang memelihara harapannya, dia tidak putus asa dengan perbuatan dosanya karena ia masih berharap Allah akan mengampuninya. Dan yang kedua tadi, khauf, ya rasa takutnya kepada Allah yang membimbing dia agar menjaga ia tetap tidak takut kepada Allah, sehingga menghindarkan dia dari perbuatan yang dilarang Allah. Baru yang ketiga, ini yang tertinggi, yaitu al-mahabbah, habbah, cinta kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah, ia adalah orang yang mengetahui bahwa ada yang tertinggi yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga ketika nanti di akhirat setelah memasuki surga, maka mereka berkumpul di suatu tempat yang tinggi. Ini adalah surga yang tinggi, yaitu pada hari Jumat. Mereka akan berkumpul dan mereka akan mengharap, ya Allah, kami mohon ridho-Mu. Karena mereka tahu ada ridho yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Beda dengan orang yang terakhir memasuki surga tadi, mereka diberikan ridho tapi mereka terkejut-kejut karena mereka tidak tahu ada ridho Allah. Sementara para orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan Allah yang ditempatkan di surga tertinggi, yang mereka beribadah karena Allah, di Al-Baqarah juga ada disebutkan, wallazina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman adalah sangat cinta kepada Allah. Mereka pada hari Jumat di tempat yang tertinggi, di surga yang tertinggi, mereka berharap, ya Allah, berilah kami ridho-Mu. Jadi udah diberikan masuk surga, tapi mereka masih berharap dengan ridho Allah, karena itulah yang tertinggi. Orang yang berbuat karena cinta, ia tidak akan memikirkan lagi rasa takut dan harapnya. Semua melebur dalam cintanya, perbuatannya karena cinta kepada Allah. Mungkin ini perbedaan daripada orang yang balasan ketika di akhirat, orang yang memelihara cinta, takut, dan harapnya. Orang yang terakhir pun ketika ia masih memelihara harap dan takutnya, maka ia akan mendapatkan syafaat Allah, walaupun ia termasuk orang yang terakhir masuk surga. Tapi syukur masih bisa termasuk orang-orang yang memasuki surga, walaupun gelombang yang terakhir setelah ia menjalani apa yang menjadi perbuatannya selama di dunia dan dia tebus di neraka, maka ia masuk surga dengan syafaat Allah, walaupun terakhir, tapi balasannya 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia, dan atau seperti apa yang bisa ia bayangkan. Dan Allah tambah lagi dengan ridho Allah sebagai balasan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga haraf kita, roza kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, sehingga kita terbimbing, terhindar dari perbuatan yang dibenci Allah. Dan kita itu jalan menuju rasa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, sehingga kita termotivasi untuk menjalankan ibadah, berbuat di dunia ini semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam kelompok yang tinggi ini, dan kita termasuk dalam golongan orang yang bermohon kepada Allah, termasuk mendapatkan ridho pada hari kiamat, di hari akhir, ketika di dalam surga yang dengan martabat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.